Yap, tidak ada ampun buat Pak Mulyono. Akibat keseringan ngibul, sehingga apapun yang menjadi aktivitasnya pasti akan dinilai buruk oleh netizen. Bahkan melakukan pengajian saja di depan rumahnya masih mendapatkan stigma buruk bahwa ini adalah sebuah pencitraan dan orang-orang yang hadir adalah orang-orang bayaran. Nah, mungkin saja itu terjadi karena kita tahu sendiri Pak Mulyono orangnya memang suka seperti itu, menghalalkan segala cara bagaimana agar bisa memenuhi nafsu birahinya terhadap kekuasaan atau kepentingan pribadinya bisa tercapai. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita langsung saja kita simak dulu bagaimana komentar selanjutnya. Bagaimana tohokan-tohokan maut netizen untuk Pak Mul. Orang lagi berdoa di depan rumah mantan Presiden Jokowi. Kalian diam. Doa apa ya? Acara apa sih teman-teman? Apa ada acara tolak bala apa macam mana? Atau doa selamat? Ya semoga disegerakan ya Pak. Semoga disegerakan ya. Kita doakan sama-sama ya kan teman-teman. Dan kalian berubah. Komen itu yang biasa saja ya kan. Jangan suka memancing-mancing. Kita doakan saja semoga disegerakan ya, dimudahkan. Aku curiga sama kalian nih mau komen apa. Yang pasti ada dananya dan ada penggeraknya. Saya ulangi sekali lagi. Ada dananya dan ada penggeraknya. Dan saya ingatkan sekali lagi, kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan amal perbuatan kita. Tiket ke surga itu mahal, tidak setiap manusia bisa mendapatkan. Dan kita hanya antri kapan malaikat maut menjemput kita. Jadi saya pertegaskan sekali lagi, lebih baik kita berdoa, beribadah untuk diri kita sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Terserah wong liya arep polahe kepiye. Apa meneh wis sepuh-sepuh, kudune golek dalan padang nggo awake dhewe-dhewe. Saya bukan iri, saya bukan dengki, saya bukan anak ataupun pengikutnya Anies, tapi saya berbicara real. Tidak ada dana dan tidak ada penggerak, nggak bakalan mereka sampai seperti ini. Ngibadah nggo awake dhewe. Ingat, kita semua antri tiket mati. Dan jembatan Shirathul Mustaqim kita lewati sendiri-sendiri. Ditanya ijazah, yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan pengacara dan freeman ya. Kuliah sekali, dapat gelar sekali 3 ya. 1 tepuk 3 gelar. Enak banget jadi mukio. Besok-besok kalau kita ditilang di jalan ya, suruh Pak Polantas yang lapar ya.
yang dimintain duit itu kalau ngecek surat-surat yang suka minta duit itu ya, suruh dia cari sendiri suratnya ya, bilang aja ada ya. Suruh cari sendiri, suruh Pak Polnya itu buktikan sendiri ya. Wes. Ijazah palsu, isu pemakzulan. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, cie bekas presiden kita lagi curhat nih, lagi menyampaikan aspirasi dan unek-unek di hatinya, seolah-olah dia adalah flying victim atau korban dari ini semua. Dia melihat adanya agenda besar terhadap dirinya dan keluarganya untuk menjelek-jelekkan atau mendowngrade dia dan keluarganya. Padahal isu ijazah palsu itu sudah muncul di tahun 2021 saat dia masih jadi presiden. Tapi dia menganggap isu itu enteng, bakalan hilang begitu saja. Tetapi ternyata isu itu terus naik ke permukaan dan menjadi topik yang sangat hangat dan sangat seksi bagi politik Indonesia. Karena saat ini dia sudah tidak lagi menjabat, jadi rakyat bisa melakukan koreksi atau mencari suatu kebenaran terhadap ijazah beliau itu. Kemudian isu pemakzulan terhadap anaknya Gibran dari jabatan sebagai Wapres itu merupakan akibat dari proses pencalonan dia yang penuh dengan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi atau MK. Dia menggunakan adik iparnya yaitu Anwar Usman atau Paman Usman untuk menggolkan rencana menjadikan Gibran sebagai Wapres dengan mengubah batas usia untuk maju sebagai calon wakil presiden. Dari situ saja kelihatan bahwa intervensi tingkat tinggi sudah dilakukan dia hanya untuk meneruskan atau melanjutkan oligarki kekuasaan. Sekarang dia seolah-olah menjadi korban. Dia curhat, dia menyampaikan unek-uneknya. Kami sudah tahulah itu semua karena pencitraan yang sedang Anda lakukan kembali. Karena memang Anda jadi presiden karena pencitraan masuk ke gorong-gorong. Dan sekarang kami sudah tertipu atas itu semua. Seperti kata Nugi dalam lagunya. Tertipu, tertipu. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Sama, saya juga sedih. Saya belum punya mobil SMK. Padahal sudah 2 periode. Saya pengen punya mobil SMK. Tapi mobilnya nggak pernah ada. Jokowi ini. Mungkin mereka ini sudah kebingungan untuk melawan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan lainnya dalam kasus soal ijazah palsu. Mungkin seperti itu. Makanya mereka ini terpaksa harus mengeluarkan jurus terakhir atau jurus andalan. Emak-emak didatangkan dan mereka pun bikin drama nangis massal. Jujur ya, saya melihat videonya itu sangat lucu sekali mereka ini. Nah, menariknya lagi adalah ada juga tuh yang nangis-nangis tapi air matanya tidak keluar. Nah, ini kan lucu. Apa mungkin mereka itu kurang menjiwai? Ya, siapa tahu seperti itu. Dan ketika ditanya kenapa menangis, ada yang menjawab, karena kangen, begitu katanya. Ya, menurut saya, drama nangis massal di rumah Pak Jokowi di Solo itu hanya sebatas untuk mencari simpati. Jadi tujuannya agar masyarakat ini merasa iba, merasa simpati, dan akhirnya apa? Akhirnya mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kan itu tujuannya. Tapi sayang, yang terjadi justru sebaliknya.